menginspirasi semuanya. Dan alhamdulillah acara ini bisa berlangsung dan bisa ditemani oleh pembicara-pembicara yang luar biasa. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu sama-sama belajar di sore hari ini. Dan acara ini dalam rangka perayaan Milad Tirta Foundation yang ketiga, dan Tirta Foundation sudah berdiri Januari, dan dalam upaya juga pembebasan lahan untuk Rumah Quran Nur Hidayah, sehingga nanti jika teman-teman berkenan untuk membantu doa maupun apapun, silakan, kami sangat membuka peluang untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu saja singkat dari saya, semoga acaranya sukses dan teman-teman bisa mendapatkan hikmah dan pembelajaran yang luar biasa. Halo Kak, sepertinya Kak Tirta terputus ya? Atau ini koneksi saya? Oh, koneksi saya ya? Oh iya. Ya, Ya, di akhir tadi Kak. ya, terima kasih. Semoga acara pada hari ini dan 1 bulan ke depan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dimulai dari tanggal 9 Januari sampai nanti 6 Februari. Dan terima kasih, saya akhiri singkat supaya nanti lebih banyak eksplorasi dengan para pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tirta atas sambutannya. Oke, langsung saja jadi sebelum memasuki kegiatan, saya akan memberikan sedikit pengantar gitu ya tentang kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Jadi nama webinarnya itu adalah resolusi awal tahun bersama ahlinya. Nanti pematerinya ada Kak Jessica dan juga Kak Anissa. Nah, di kesempatan sore hari ini nanti kita akan belajar khusus tentang mari merefleksi dan juga meresolusi impian. Nah, ketika kita berbicara tentang resolusi, maka kita pasti akan terfikirkan oleh impian, dream, hope, kemudian ada target. Nah, kira-kira bagaimana sih kita bisa mencapai target-target kita yang sudah kita list gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar target yang wacana seperti itu. Nah, bagaimana juga cara menyusun resolusi yang baik gitu. Terus bagaimana kita bisa sukses untuk meraih segala impian kita. Nah, itu semua nanti akan dibahas oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Ada Kak Anissa dan juga Kak Jessica. Nanti untuk Kak Anissa menjadi pemateri yang pertama dan untuk Kak Jessica akan menjadi pemateri yang kedua. Nah, kemudian langsung saja kita sambut pemateri kita yang pertama, ada Kak Anissa. Nama lengkap beliau adalah Anissa Fajriani. Beliau seorang dokter muda dan juga mahasiswa berprestasi FKKMK UGM. Beliau sendiri juga pernah menjadi delegasi dalam suatu program di Turgut Özal Medical Center di Turki. Kemudian untuk pemateri kita yang kedua ada Kak Jessica. Nama lengkap beliau adalah Jessica Wida Ajani, dan beliau ini juga sangat prestatif dan pengalamannya sangat luar biasa banyak. Beliau saat ini menjadi research assistant di Universitas Gajah Mada. Beliau juga pernah intern di kantor staf presiden spesialis Kemenko, dan tentunya masih banyak sekali prestasi-prestasi beliau. Nah, langsung saja memasuki materi yang pertama kepada Kak Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk materinya 30 menit, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Umi. Sama-sama, Kak. Ya, izin share screen ya. Iya, Kak, silakan. Oke, sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, ada Tirta di sini ya. Tirta, ada Jessica. Teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat di 2021 ini. Perkenalkan sekali lagi, namaku Anissa Fajriani, biasanya dipanggil Kak Faje. Buat teman-teman kalau misalnya ada yang seumuran panggil Faje aja. Alhamdulillah di sore kali ini Faje dimintai tolong oleh Tirta dan teman-teman ya untuk menyampaikan
materi tentang bagaimana sih caranya kita menyusun resolusi tahun baru gitu. Tapi mungkin sekarang teman-teman udah banyak yang menyusun resolusi ya, namanya juga awal tahun gitu. Nah, cuma di sini mungkin kita akan fokus gimana caranya supaya resolusi itu benar-benar terlaksana gitu, nggak jadi wacana doang. Nah, sebelumnya juga aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tirta Foundation, happy anniversary, udah 3 tahun, luar biasa sekali ya, selalu kalau aku pantengin terus ya, aku kan juga ngikutin nih diam-diam di Instagram, di YouTube-nya Tirta Foundation, semoga bisa terus menebarkan manfaat buat teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang resolusi, aku mau cerita dulu nih tentang kehidupan kita ya, kehidupan kita semua. Dulu kita lahir, kita belum ada bapaknya di dunia, terus kemudian kita dilahirkan ke dunia. Habis itu kita tumbuh jadi seorang anak. Habis itu kita tunggu lagi jadi remaja, ya, yang sekarang mungkin teman-teman ini ada yang usia belasan atau 20-an awal. Kemudian jadi dewasa, kemudian jadi orang tua. Lalu kemudian kalau misalnya dikasih umur panjang, kemudian kita akan meninggal. Semua orang punya siklus hidup yang sama seperti ini. Kalau misalnya diberi usia yang panjang. Nah, dari siklus hidup yang seperti ini, yang semuanya sama, pernah nggak sih teman-teman berpikiran sebenarnya kita tuh hidup di sini tujuannya buat apa sih? Pernah nggak sih ada yang ngerasa kehilangan tujuan hidup gitu, ngerasa nggak tahu di dunia ini mau ngapain ya, kok aku terlahir di sini ngapain ya, ngerasa nggak berguna gitu ya, mungkin pernah ada pikiran-pikiran ngerasa nggak berguna, nggak tahu ini hidupnya tuh buat apa gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah merasakan hal yang seperti ini, nggak apa-apa, wajar, karena mungkin hampir semua orang kalau misalnya udah mau umur 20 tahunan gitu ya, mulai meraba-raba ini hidupnya mau dibawa kemana gitu. Aku sendiri pun pernah merasakan hal yang sama. Cuma ternyata kita tuh udah dikasih panduan yang jelas banget teman-teman. Untuk apa kita hidup di dunia. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang beragama Muslim, di Al-Quran sudah disebutkan bahwa tujuan kita diciptakan itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita sebagai hamba, kita perlu senantiasa beribadah karena itu adalah tujuan hidup kita. Nah, tapi ibadah yang dimaksud di sini itu bukan serta-merta ritual sehari-hari yang kita kerjakan gitu. Tapi ibadah di sini maknanya luas. Di sini kita melaksanakan ibadah kita dengan peran kita yang ada di dunia. Nah, peran kita sebagai apa sih? Peran kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini. Kalau misalnya teman-teman ngerasa mungkin aku emang mau jadi pemimpin apa? Setidaknya kita bisa memimpin diri kita sendiri. Yang perlu teman-teman ingat di sini dan juga reminder buat aku pribadi bahwa yakin deh kalau misalnya kita sudah mulai kehilangan arah di dunia, kita mulai kehilangan makna apa sih kita ngapain sih, tujuan hidup di sini tuh ngapain. Selalu ingat bahwa kalau misalnya kita dilahirkan ke dunia, itu pasti Tuhan, pasti Allah itu menitipkan suatu misi untuk kita gitu. Jadi selalu ingat bahwa setiap dari kita punya misi ya, yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di dunia. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya tahu misi hidup kita gitu. Mungkin ada yang kebingungan gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya orang bilang, oh ikuti passion kamu gitu, ikuti kesukaan kamu, tapi mungkin bingung gitu, apa yang disukain gitu ya. Nah, caranya untuk tahu misi hidup kita, ini aku diajarin oleh seorang mentorku, Kak Ayu Kartika Dewi, yang jadi yang jadi staf presidennya juga ya, staf milenial. Kak Ayu bilang bahwa kalau misalnya kita bingung gitu, apa sih minat kita, apa sih kelebihan kita, apa sih potensi yang kita miliki, coba tanyain diri kita, pertama, apa yang bikin kita happy, apa yang bikin kita bahagia. Kalau misalnya teman-teman di sini ya mungkin yang jadi anggotanya Tirta Foundation gitu kan, mengalirkan kebaikan, mungkin bahagia kalau misalnya lagi menolong orang lain, terutama di bidang kepemudaan dan pendidikan. Maka itu yang kemungkinan bisa jadi itu adalah misi hidup teman-teman. Kalau misalnya masih bingung nih, kayaknya kalau misalnya dibilangin kesukaan,
dibilangin atau ditanyain apa yang bikin happy, banyak yang bikin happy. Coba beralih ke pertanyaan yang kedua. Apa yang bikin teman-teman sedih? Apa yang bikin teman-teman marah? Ini yang aku lakukan. Waktu itu cerita sedikit, waktu kelas 12 tuh sebenarnya aku sempat bingung mau masuk kuliah jurusan apa. Dalam hati, karena dulu berpikirnya aku anak pertama, terus habis itu juga orang tua aku udah pensiun. Aku pengennya kuliah di jurusan yang ya udah cepet aja kuliahnya, terus habis itu bisa langsung kerja. Dulu berpikirnya seperti itu. Sampai suatu ketika aku dapat rezeki sakit, ya dapat rezeki sakit, alhamdulillah waktu itu sakit yang aku nggak tahu sakitnya apa, akhirnya aku harus bolak-balik ke dokter. Nah di situ aku ketemu sama dokter yang sayangnya attitude-nya itu membuat aku sedih gitu, karena sebagai pasien aku diperlakukan dengan kurang baik. Nah dari situ akhirnya dengan kejadian yang seperti itu, melihat dokter yang seperti itu, justru muncul rasa ter-challenge gitu, rasa aku waktu itu berpikir, dokter tuh harusnya nggak boleh hanya sekedar pintar doang gitu. Nggak boleh hanya sekedar cerdas secara IQ-nya aja, secara ilmu kedokterannya aja, tapi juga harus punya sikap empati, harus punya rasa emotional intelligence yang baik. Dan di situ akhirnya aku ter-challenge, dan itu menjadi titik akhirnya aku memilih untuk masuk ke jurusan kedokteran yang sampai sekarang aku dalami, alhamdulillah. Jadi itu, kalau misalnya teman-teman yang di sini masih bingung misi hidupnya apa, mau melanjutkan ke bidang yang mana, coba tanyakan dua hal ini ke diri masing-masing. Lalu kemudian step yang paling penting adalah follow up perasaannya. Tadi kalau misalnya ngerasa happy ngelakuin sesuatu hal, atau ngerasa sedih, marah melakukan sesuatu hal, follow up itu perasaan dengan cara bertanya apa yang mau dilakukan untuk menanggapi hal tersebut. Jadi jangan sampai hanya berhenti di rasa senang atau rasa sedih atau rasa marah atau emosi yang lain, tapi itu di follow up dengan bentuk aksi nyata. Nah, terus habis itu tadi kita udah bahas tentang misi hidup ya. Nah, dalam mencapai misi hidup itu kan kita perlu punya step-step yang menuju ke sana dong. Kayak misalnya tadi kalau misalnya ceritaku, aku pengen jadi dokter yang tadi semoga bisa nggak hanya cerdas secara IQ, tapi juga bisa menghadapi pasien dengan tulus, dengan kasih sayang seperti itu misalnya. Nah, kan nggak bisa dong langsung tiba-tiba jadi dokter. Ada step-step, ada milestone, ada batu pijakan yang harus aku lewatin dalam kehidupan ini untuk bisa sampai ke sana. Nah, di sini pentingnya ada resolusi dan goals itu. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini misalnya, kalau misalnya hidupnya nggak ada resolusi, ini bayangkan bendera merah ini adalah misi akhir kita. Ya, misi akhir kita. Nah, kalau dan kemudian yang bendera oranye ini adalah resolusinya, adalah goal-goal yang ada di tahapan kehidupan kita. Kalau misalnya kita hidup tanpa resolusi, kita perlu ngelewatin jalan yang rumit dulu nih, yang tanpa arah. Jadi kita menguras banyak energi di sini, dan kita nggak tahu apakah ini jalan yang benar atau enggak untuk mencapai ketujuan kita. Ini bisa aja kita ngikutin sampai sini, tapi ternyata misinya kita tuh di sini sebenarnya, gitu. Jadi dengan membuat resolusi yang terencana, yang jelas, yang bisa dilaksanakan gitu ya, ini akan mempermudah kita untuk fokus menaruh energi kita agar kita bisa sampai ke misi hidup kita, ke tujuan akhir kita gitu. Nah, terus bagaimana caranya kita membuat resolusi tahunan? Ini kita bisa pakai 3 step ini ya. Yang pertama adalah evaluasi aspek kehidupan mana yang mau diperbaiki. Jadi ini aku mengambil dari buku yang bagus sekali, namanya Fitrah Based Education. Ini sebenarnya untuk parenting anak, tapi ini juga bisa dipakai untuk kita-kita yang udah gede. Jadi fitrahnya manusia, kayak fitrah itu apa ya? Sesuatu yang manusia itu punya sebenarnya dari kita lahir, itu tuh ada 8. Ada fitrah spiritual, kesehatan, pendidikan, kemudian ada fitrah keluarga, sosial, pengembangan diri, pekerjaan, dan keindahan. Nah, coba teman-teman lihat dari 2020 kemarin,
mana nih kira-kira aspek kehidupan fitrahnya teman-teman yang masih kurang, yang perlu teman-teman perbaiki dan menjadi prioritas untuk tahun ini. Gitu. Cara mengukurnya ya kembali ke masing-masing ya, dilihat kira-kira mungkin kalau tahun kemarin misalnya kayaknya untuk kesehatan masih kurang nih, di rumah aja terus jadinya tim rebahan, terus habis itu makan-makannya nggak sehat. Nah mungkin tahun ini perlu diperbaiki yang di aspek kesehatan dan seterusnya. Jadi ini bisa untuk bahan evaluasi pribadi di aspek mana yang bisa teman-teman perbaiki untuk tahun ini. Nah kemudian step yang kedua adalah bikin goal yang smart. Nah, biasanya kan kalau kita tahunya cuma smart doang ya. Di sini aku tambahkan ada smarter, jadi yang lebih cerdas gitu. Nah, smart ini singkatan ya dari specific, measurable, kemudian attainable, kemudian relevant, time bound, kemudian smarternya, R-nya itu di evaluate dan di recognize. Nah, yang pertama spesifik. Jadi, apa sih yang teman-teman inginkan secara detail? Kalau misalnya teman-teman pengen jago bahasa asing gitu ya. Bahasa asingnya tuh bahasa apa? Gitu. Jadi harus spesifik. Nah, kemudian measurable, harus ada patokannya yang menurut teman-teman dianggap sebagai kesuksesan itu seberapa sih patokannya, jumlahnya, atau kualitasnya yang ingin dicapai. Kemudian attainable, teman-teman punya sumber daya, baik itu barang-barang atau koneksi atau bahan belajar yang bisa menunjang teman-teman untuk mencapai goal itu. Kemudian R itu relevant, jadi goal ini harus berkaitan, harus sesuai dengan tujuan jangka panjangnya teman-teman. Jadi tadi pentingnya kita tahu misi hidup kita, atau paling enggak kita tahu apa yang orang seperti apa yang kita inginkan untuk menjadi diri kita di masa depan, itu akan penting untuk membuat goal ini. Kemudian T-nya adalah time bound, harus ada deadline-nya. Karena kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu nggak pakai deadline, percaya deh nanti bakal kerasanya, ayo deh nanti aja deh, nanti sampai akhirnya nggak kejadian. Gitu. Di sini pentingnya untuk kita membuat deadline pribadi. Nah, kemudian kalau misalnya udah smart tadi, kita bikin jadi smarter dengan cara kita evaluasi. Evaluasi ini bisa teman-teman lakuin mingguan atau bulanan, terserah. Kalau misalnya aku biasanya per 6 bulan. Nah, kita evaluasi apa sih yang udah baik, kemudian apa sih yang masih kurang dan gimana cara kita memperbaikinya. Kemudian yang terakhir adalah recognize. Coba dilihat udah sejauh apa sih proses yang udah dijalani, kemudian apakah kita sudah cukup mengapresiasi diri sendiri dengan proses yang udah kita lewati tersebut. Gitu. Jadi diingat-ingat lagi, ini adalah smarter way-nya untuk membuat goal. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah membentuk sistem. Ya, ini yang lebih penting daripada sekedar membuat goal. Ya, jadi kalau misalnya di buku Atomic Habits teman-teman bisa baca, itu bukunya bagus banget untuk memulai kebiasaan baru yang bagus atau menghentikan kebiasaan yang jelek ya. Jadi di sini yang lebih penting dari goal itu adalah gimana sistem yang kita bikin, gimana habit yang kita lakukan sehari-hari, gimana kebiasaan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya di buku Atomic Habits itu dibilang, kalau misalnya kita mau membuat kebiasaan baru yang konsisten, kita perlu membuat 4 tahapan. Yang pertama, kita perlu memperhatikan cue-nya, atau kayak cue itu sesuatu yang nge-trigger kita untuk melakukan suatu kebiasaan. Gitu. Misalnya, teman-teman pengen jago main gitar gitu ya, misalnya. Nah, kalau misalnya cue ini, kalau misalnya kita mau bikin jadi habit kita, mau bikin jadi kebiasaan kita, make it obvious. Bikin trigger itu jadi kelihatan. Jadi kalau misalnya mau tadi jago main gitar, ya gitarnya jangan ditaruh di tempat yang nggak kelihatan, tapi taruh di tempat yang kalau misalnya kita bangun tidur tuh kita kelihatan gitu gitarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah craving. Make it attractive. Bikin kebiasaan itu jadi menarik. Misalnya, kalau misalnya main gitar sendiri gitu kan boring, nggak bisa-bisa. Mungkin bisa sambil nonton YouTube gitu, lihat tutorial yang memudahkan dan juga
nyenengin kalau lihat videonya. Nah, itu adalah untuk craving-nya, yang bikin kita pengen lagi. Kemudian habis itu respons. Respons itu adalah ya perlakuannya itu sendiri, gimana kita melakukan kebiasaan itu sendiri. Nah, ini harus dibikin easy. Easy nih, misalnya kalau tadi contohnya tentang gitar, ya nggak usah yang susah-susah dulu, mungkin mulainya dari lagu-lagu yang sederhana dulu. Nah, kalau di konteks yang lebih luas, kalau misalnya teman-teman biasanya punya resolusi tahunan gitu kan, banyak banget biasanya resolusinya. Nah, jangan memulai semuanya dalam waktu yang bersamaan. Jadi satu persatu dulu, coba itu dijadikan kebiasaan, dan dilihat mana yang prioritas untuk saat ini. Jadi kalau misalnya, mungkin kalau bisa tuh dibikin timeline. Jadi mungkin kalau Januari dan Februari, goalnya ya udah memperbaiki kebiasaan hidup sehat dulu gitu. Nah, kemudian setelah itu apa gitu. Jadi start small, mulai dari yang sedikit aja tapi konsisten, dan buat itu semudah mungkin untuk teman-teman lakukan. Dan yang terakhir adalah reward, ya. Yang terakhir adalah reward. Bikin itu jadi sesuatu yang satisfying, yang bikin teman-teman seneng, yang bikin teman-teman puas. Misalnya kalau misalnya tadi main gitar gitu ya, terus udah bisa bikin satu lagu, terus habis itu teman-teman rekam diri sendiri. Jadi ada memori yang bikin teman-teman seneng buat latihan lagi gitu. Ini adalah habit loop yang bisa teman-teman terapkan untuk memulai kebiasaan baru atau memutus kebiasaan yang buruk. Nah, kalau memutus kebiasaan yang buruk, tinggal lakukan yang sebaliknya. Gitu. Nah, terus ini misalnya contoh ya, tadi gimana sih kita menerapkan smarter goals method itu di kehidupan sehari-hari. Misalnya goalnya itu pengen bahasa Inggrisnya tambah bagus, dan pengen ikutan TOEFL nanti skornya lebih dari 550 pada Juni 2021. S-nya adalah tadi bahasa Inggris, TOEFL. Di sini spesifik ya, pengen meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan diukurnya dengan tes TOEFL gitu. Misalnya ini untuk keperluan teman-teman mau exchange atau mau mendaftar sekolah ke luar negeri gitu. Nah, kemudian measurable, bisa diukur. Skornya tadi lebih dari 550. Kemudian attainable, sumber dayanya apa nih yang dimiliki? Misalnya teman-teman punya, udah punya buku, udah punya latihan soal, terus habis itu bisa nonton-nonton di YouTube gitu tentang channel yang ngajarin bahasa Inggris misalnya. Kemudian R-nya relevant, belajar bahasa Inggrisnya itu supaya bisa lanjutin kuliah ke luar negeri sebagai bekal profesinya teman-teman, misalnya untuk menunjang pekerjaannya. Kemudian habis itu T-nya, deadline-nya kapan? Juni 2021. Nah, terus habis itu dievaluasi skor latihannya berapa, bagian mana yang perlu dilatih gitu ya, apakah speaking, writing, dan lain-lain. Kemudian di-recognize, apakah ini udah cukup atau masih perlu dilanjutkan lagi gitu. Nah, terus ini caranya kita menyusun sistem hariannya, ya, menyusun kebiasaannya. Misalnya bentuknya tadi karena goalnya mau TOEFL-nya di Juni 2021 dengan target skornya sekian gitu ya, terus jadinya sistemnya adalah latihan soal dan pembahasan TOEFL satu paket per hari, terus belajarnya dari buku A, terus YouTube B gitu ya, supaya bisa terlatih untuk ujian TOEFL-nya dan semakin mahir berbahasa Inggris. Terus waktunya ditetapin. Ini yang penting banget, yang perlu kita sama-sama perhatikan, bahwa kalau misalnya membuat kebiasaan itu dibikin jadi jadwal harian dan di waktu yang sama. Karena ini lama-lama nanti misalnya awal tuh rasanya berat gitu ya, menyisihkan waktu 1 jam tiap hari untuk melakukan suatu kebiasaan. Tapi lama-lama nanti otak kita itu akan terbiasa sampai akhirnya nggak kerasa berat lagi toh, karena udah otomatis. Rasanya kalau nggak melakukan itu malah justru kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, kita melakukan menyusun jadwal harian itu tujuannya untuk ke sana, supaya kita nggak ngerasa berat lagi nih di otak. Jadi udah jadi sesuatu yang otomatis kita lakukan. Kemudian dievaluasi, berapa skor latihannya minggu ini, kemudian mana yang perlu dilatih lagi, gimana cara ngoptimalin latihannya. Mungkin di sini, di evaluasi ini, teman-teman juga bisa nanya pendapat orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, yang udah skor TOEFL-nya misalnya udah 600 ke atas gitu ya, terus habis itu mau membantu teman-teman untuk belajar dan lain-lain gitu. Jadi evaluasi nggak hanya dari diri sendiri, tapi kita juga bisa minta bantuan orang lain. Dan yang terakhir lagi-lagi di-recognize, apakah ini sudah cukup atau belum, dan apakah kita sudah cukup mengapresiasi diri kita sendiri.
Nah, oke. Itu tadi penjabaran teoritisnya, tapi aku mau menyampaikan ke teman-teman bahwa yang lebih penting dari teori ini adalah gimana kita praktekin sama-sama. Nah, setelah materi ini, aku mau dong ini ngetes teman-teman ya, post-testnya bukan tebak-tebakan lagi, tapi coba teman-teman tulis dong satu kebiasaan baik atau goal yang teman-teman rencanakan ya di kolom chat ini. Ya, nanti kita aminin bareng-bareng supaya semoga harapannya dari doa kita sama-sama resolusi itu bisa tercapai di tahun ini. Boleh. Sekian materi dari aku. Semoga kita bisa sama-sama istiqomah, sama-sama teguh pendirian dalam melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bikin. Aku kembalikan ke Umi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah, luar biasa sekali nih materi dari Kak Anissa. Banyak sekali tadi ya ilmu yang kita dapatkan nih, ilmu baru semua nih Kak. Saya pun juga merasa wow gitu. Nah, jangan lupa nih teman-teman pada tulis di kolom komentar tadi podcast dari Kak Anissa nanti. Nah, untuk sesi tanya jawabnya nanti akan langsung digabung di belakang ya Kak Anissa ya. Ya, oke. Jadi sekarang langsung saja masuk ke materi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Jessica. Silakan Kak Jessica, waktu dan tempat saya persilahkan Kak. Halo semuanya, bisa denger ya suaraku ya? Iya, bisa Kak. Oke, aku coba presentasinya. Mana ya? Ini kelihatan nggak? Sudah, Kak. Sudah Kak. Oke. Emang kalau Google Meet nggak bisa melihat orang-orangnya sama presentasi ya? Iya, jadi yang terlihat hanya layar PPT-nya Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi, kenalan dulu mungkin ya semuanya. Selamat sore, perkenalin nama aku Jessita Widajani, mungkin bisa dipanggil Jessita. Tapi nanti aku bakal lebih perkenalan diri di tengah-tengah dari presentasi aku, tapi mungkin perkenalan diri singkat. Aku teman Tirta dan teman Faji juga, karena kemarin kita Kemapres bareng, mahasiswa prestasi UGM. Aku barusan lulus dari Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada di tahun 2020 kemarin, Mei, dan setelah itu aku 6 bulan kerja di kartu prakerja atau di bawah Kementerian Perekonomian. Sebelumnya aku sempat magang di kantor staf presiden dan akhirnya aku resign untuk memutuskan untuk keluar. Dan sejak Januari ini aku kerja sebagai researcher di FEB UGM dan aku ngajar juga beberapa kelas gitu. Jadi aku akan mulai presentasi aku. Maaf ya presentasi aku pakai bahasa Inggris, tapi nanti aku menjelaskannya pakai bahasa Indonesia. Kalau nanti ada yang nggak jelas atau masih ada yang kurang clear, mungkin bisa langsung tanyakan ke aku aja. Jadi presentasi aku hari ini lebih ke cerita daripada lebih ke cerita pengalaman pribadi aku, bagaimana aku selama ini menyusun resolusi dan bagaimana aku sendiri menemukan the power of purpose atau sense of purpose dalam hidup aku. Maaf, email. Oke. Jadi aku bakal mulai dengan suatu quote yaitu dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men. Jadi arti dari quote ini adalah bahwa kalau kita bermimpi itu bermimpi yang besar sekalian, yang terlihat impossible mungkin ya, yang terlihat gak mungkin sekalian, karena mimpi-mimpi kecil itu mungkin gak akan bisa mengubah kita dan juga mengubah kebiasaan-kebiasaan lama kita sebelum kita bermimpi besar itu. Jadi hari ini aku singkat aja cerita tentang the power of dream, kenapa penting untuk bermimpi besar atau bermimpi setinggi mungkin, dan kenapa kita harus bermimpi besar, dan mungkin bagaimana aku sendiri dalam proses menemukan purpose dan juga callingku sampai aku di fase sekarang ini. Dan yang kedua mungkin aku mau sharing bahwa sebenarnya pas aku diminta sama Tirta untuk bantu menjadi speaker di acara ini, aku lumayan senang karena aku selama ini selalu nulis resolusi, jadi aku merasa ini adalah suatu momen yang tepat atau webinar yang tepat supaya aku bisa sharing my good habits previously atau kebiasaan-kebiasaan baik aku, bagaimana aku merencanakan masa depan aku dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah tentang personal story dan juga experience dari kehidupan aku sendiri.
a short introduction, kayak yang tadi aku udah cerita, aku lulus dari FEB UGM sebagai lulusan terbaik, sangat bersyukur, dan spesialisasiku adalah tentang riset mengenai ekonomi development atau kita sebutnya ekonomi pembangunan. Itu bisa tentang kemiskinan, tentang pendidikan, dan hal-hal yang berbau membantu orang-orang yang terpinggirkan gitu intinya. Dan aku baru selesai kontrak aku dengan Ministry of Economic Affairs, dan sekarang aku Research Associate, atau aku juga lagi daftar untuk jadi dosen muda di FEB UGM. Karena aku sedang mempersiapkan untuk S2 aku, dan aku daftar beberapa sekolah Ivy League dan juga beberapa sekolah di Paris. Semoga, mohon doanya teman-teman, semoga dapat dan semoga lancar. Kalau lancar, Juli ini aku berangkat untuk S2. Cita-citaku di kemudian hari, mungkin 10-15 tahun ke depan adalah aku pengen jadi profesor in economics. Jadi aku pengen jadi profesor muda gitu lah ya. That's the goal, that's the dream gitu. Itu mimpi besarnya. Jadi ada 3 prinsipal atau 3 moto utama yang aku terapkan senantiasa kalau misalnya aku mau membahas tentang mimpi. Yang pertama itu adalah mimpi itu harus setinggi mungkin. Kenapa? Karena kalau kalian mimpi setinggi mungkin, kalau kalian jatuh pun kalian masih jatuh di awan-awan. Pasti kalian pernah dengar orang tua kalian atau kayak nenek kalian pernah bilang kayak gitu kan, kalau mimpi itu tinggi supaya kalau bisa jatuh pun kalian masih jatuh di atas awan-awan. Itu artinya jangan takut untuk mimpi besar gitu. Regardless atau terlepas dari circumstances atau kondisi kalian, atau terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki sekarang, kita harus tetap bermimpi tinggi. Nanti mungkin aku akan ceritakan personal experience kenapa, tapi intinya karena mimpi-mimpi kecil itu nggak akan membangun atau nggak akan merubah kalian dari kebiasaan-kebiasaan buruk kalian atau kebiasaan lama kalian menjadi kebiasaan baru kalian yang emang harus butuh change ataupun perubahan yang drastik untuk bisa mencapai mimpi-mimpi kalian yang besar itu. Terus yang kedua adalah untuk bisa membantu orang yang lebih banyak lagi, kayak yang tadi Faji udah jelasin bahwa setiap hidup kita itu pasti udah ditentukan maksud dan tujuannya oleh Tuhan. Jadi pastinya untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Salah satunya adalah untuk membantu orang-orang lain, yaitu orang-orang yang terpinggirkan, orang yang kurang beruntung, atau orang-orang yang kita sebutnya less privilege. Jadi itu juga sesuatu yang selalu aku input atau selalu aku pikirkan dan renungkan dalam ketika aku mendesain resolusi tahunan aku dan juga cita-citaku. Dan yang terakhir adalah because your time is finite. Itu artinya karena kalian hidup di dunia ini nggak selamanya. Kalian ada suatu saat di mana kita semua akan meninggal dan dipanggil Tuhan, dan di situ artinya selama kita hidup kita harus yakin bahwa kita itu mati atau kita mengakhiri hidup kita tanpa penyesalan. Begitu, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman pernah baca, ada suatu buku Jepang yang menurutku bagus banget, yaitu judulnya Ikigai, yaitu Japanese concept, artinya adalah a reason for being. Jadi buku ini itu dulu diciptakan untuk kita baca setiap hari, karena kadang kan kita pernah ya, pasti nggak cuma aku doang, aku yakin teman-teman juga pernah bangun tuh kayak nggak tahu gitu, hari ini aku mau ngapain ya, hari ini aduh aku udah males banget nih, hidupnya gini-gini aja, hidup monoton, hidup boring, kayak aku udah berusaha tapi aku terus-terusan gagal, kayak aku ada di ground zero all over again gitu selama-lamanya, mau sampai kapan. Nah, di buku Ikigai ini, mereka bercerita bahwa, buku ini bercerita bahwa dalam setiap pagi hari kita bangun, itu adalah lembaran baru. Jadi, di setiap lembaran baru itu, juga ada waktu di mana kita harus merenungkan apa yang akan kita lakukan hari ini, dan kita harus memaknai hidup kita setiap harinya itu dengan baik. Nah, jadi kalau teman-teman itu masih bingung apa purpose dan juga calling kalian, atau apa yang sebenarnya menjadi panggilan saya di dunia ini, itu kalian bisa lihat di sini, ada 4 kotak kan, antara what you love, passion, itu namanya adalah passion. Nah, apa yang dunia butuhkan itu adalah mission. Apa yang kalian merasa kalian jago itu adalah profession, itu adalah passion juga, dan juga apa yang kalian bisa dapat income atau bisa mendapatkan pendapatan yang oke lah dengan tujuan yang atau spesialisasi yang kalian coba, itu namanya adalah profession dan juga vocation. Nah, Ikigai atau purpose dan calling kalian itu adalah kalau di Venn diagram itu yang di tengah-tengah ini, yang hijau ini. This is your calling gitu. Jadi apa yang kalian merasa kalian bisa, yang dunia butuhkan, yang kalian suka untuk lakukan. Jadi artinya gimana? Artinya setiap kali kalian gagal, kalian nggak akan takut untuk coba lagi gitu. Dan nggak semua orang passion itu memang di dunia akademisi. Aku super paham itu, super yakin bahwa ada dunia di luar sana, di luar akademisi. Mungkin kalian suka bisnis, kalian udah beberapa kali gagal bisnis, tapi kalian tetap semangat coba lagi. Atau mungkin kalian emang sukanya saham, atau banyaklah hal-hal kayak gitu.
yang di luar akademik atau di luar kuliah itu nggak apa-apa banget untuk teman-teman coba pursue, teman-teman coba pelajari di kemudian hari supaya itu nanti ujung-ujungnya bisa kalian jadikan sebagai panggilan hidup kalian. Gitu. Nah, mungkin ada 3 step utama yang aku biasanya selalu terapkan kalau aku memplanning masa depan aku. Yang pertama adalah perlu banget detail planning atau rencana yang menyeluruh kalau kalian lagi merencanakan masa depan kalian. Nggak cuma 10 tahun ke depan, nggak cuma 5 tahun ke depan, tapi kalian harus bisa breakdown itu sampai jadi aktivitas harian. Kayak yang tadi Faje juga udah jelasin. Nah, ini contohnya dari yearly plan aku. Jadi, ini nggak usah, ini contoh aja yang nggak usah di emphasize upon, tapi ini dulu aku buat tahun 2020. Jadi aku bikin target apa aja sih sebenarnya yang aku ingin fulfill di tahun 2019 dan apa yang aku ingin achieve di tahun 2020. Berarti kalau sekarang, apa yang sudah aku laksanakan tahun 2020 dan apa yang aku ingin rencanakan di tahun 2021. Itu aku selalu buat setiap tahunan. Kayak contohnya pas itu aku pengen IPK aku segini, aku pengen ngulang semua matkul yang dibutuhkan supaya nilaiku bisa mencapai target itu. Aku mau les apa aja, aku mau KKN, belajar matematika, dan lain-lain. Sedangkan target yang aku ingin achieve tahun 2020 misalnya adalah daftar sekolah S2, aku pengen bekerja di sini, dan sebagainya. Jadi setelah aku buat yearly ini atau resolusi tahunan ini, itu biasanya aku seminggu terakhir sebelum tahun baru aku selalu buat gitu. Jadi seminggu itu aku merenung kayak apa sih sebenarnya purpose aku untuk tahun depan, apa yang ingin aku achieve ya. Jadi nggak cuma kalian tuh punya dream yang besar, kayak misalnya kayak tadi kan dream besar aku menjadi profesor. Itu kan mungkin 10-15 tahun ke depan, tapi kan kalian harus punya detail planning mulai dari tahun ini apa, tahun depan apa. Terus nanti kalian breakdown lagi jadi bulanan kayak ini. Di sini kan ada bulanan ya, kayak misalnya Februari targetku ngapain sampai ngapain, Maret sampai April aku mau magang di mana, Mei aku mau ngapain gitu. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Nanti kita breakdown jadi monthly study plan kayak ini. Ini study plan aku 2021 contohnya. Jadi Januari itu aku menyelesaikan apa dan apa, Februari aku menyelesaikan apa dan apa, Maret aku mau menyelesaikan apa dan apa. Kalau bisa kalian buat sedetail mungkin. Jadi walaupun mungkin nanti secara implementasi bakal melenceng, tapi aku yakin nggak akan melenceng jauh-jauh banget dari initial target kalian atau target utama kalian gitu. Jadi kalau tahun 2021 ini rencananya aku mau belajar programming, data science gitu, dan juga ngajar sambil daftar-daftar S2. Jadi aku breakdown kapan deadline beasiswa ini, kapan deadline beasiswa itu. Kalau misalnya aku mau ke Perancis, aku harus kapan, sebagainya. Nah, itu aku breakdown lagi jadi daily activities plan. Daily activities itu tiap hari tuh aku harus tahu apa yang aku mau lakuin. Misalnya aku mau lomba apa aja, misalnya aku mau daftar saham itu apa aja. Terus jadi ini adalah contoh dari daily activities plan aku. Jadi sebelum aku bangun di keesokan harinya, aku udah tahu target aku untuk besok tuh apa aja. Dan aku harus make sure supaya target itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, setelah kalian memplan it out atau kalian menyelesaikan plan kalian, kalian harus melakukannya. Jadi jangan cuma di plan aja, percuma plan udah sebagus apa, udah kalian hias-hias, kalian print, tapi kalau nggak ada implementasinya juga sama aja, teman-teman. Jadi setelah kalian you plan it, tentunya kalian doakan juga, dan habis itu kalian lakukan. Jadi orang-orang yang biasanya sukses adalah orang-orang yang adalah hardest worker in the room. Jadi teman-teman kalian mungkin selesai jam 5, kalian belajar sampai jam 9, itu nggak apa-apa banget gitu. Karena aku yakin banget kerja keras itu di ujung-ujungnya akan bener-bener terbayarkan gitu. Jadi kerja keras tuh nggak akan mengkhianati, hasil tuh nggak akan mengkhianati kerja keras lah. Aku selalu percaya itu. Jadi yang penting adalah kerja keras, berdoa, minta doa orang tua, dan hal-hal kayak gitu. Dan yang terakhir adalah enjoy it. Jadi setelah kalian map it out, kalian tahu target kalian apa, kalian lakukan itu, dan kalian harus enjoy it. Karena kan ini proses yang panjang gitu, untuk mencapai 10 tahun goal kalian, atau mungkin 5 tahun goal kalian itu proses yang panjang. Jadi, kalau kalian berhenti di tengah-tengah, itu nggak akan ada gunanya dong. Jadi, itu pentingnya enjoy it. Jadi, karena kalian tadi udah merasa bahwa ini purpose aku nih, ini calling aku, ini yang aku pengen lakukan for my entire life, atau sampai aku nanti tua aku pengen jadi profesor gitu. Jadi kalian make sure itu kalian enjoy gitu, jangan cuma karena uang mungkin, atau jangan cuma karena hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi selama ini aku hidup 22 tahun sih, aku ngerasa pekerjaan yang paling satisfying itu bukan pekerjaan yang membayarkan kalian uang yang banyak, tapi pekerjaan yang memang membuat kalian tuh seneng gitu ngeliat orang lain terbantu. Kayak misalnya kalian, kayak kemarin pengalaman aku jadi prakerja di saat pandemi COVID tuh kan aku sebenarnya memilih pekerjaan itu karena
ini program yang sangat prioritas, program pemerintah yang sangat besar, dan bisa membantu orang-orang yang terpinggirkan, yaitu orang-orang dengan 40% pendapatan terbawah se-Indonesia. Jadi itu pentingnya membantu orang lain itu penting banget untuk kalian achieve dreams kalian. Aku yakin kalau niat kalian baik, kalian punya goal yang bukan untuk diri kalian atau untuk semata-mata hal duniawi, aku yakin Tuhan pasti bakal mengabulkan itu dengan cara Tuhan sendiri gitu. Nah, jadi ini mungkin sekarang aku masuk ke hal yang lebih sentimental dan lebih sensitif, yaitu personal story aku gimana sih. Jadi bagaimana caranya aku menemukan mimpi aku, bagaimana caranya aku menemukan purpose atau panggilan aku. Jadi mungkin singkat cerita, aku memang lahir di keluarga yang memang sangat mementingkan hal-hal berbau akademis, karena ayah aku profesor dan mamaku bisnis sebenarnya. Tapi jadi aku lahir di keluarga yang memang sangat-sangat akademis gitulah intinya. Jadi dari kecil aku memang udah selalu disuruh baca, belajar. Jadi mungkin dari SD itu aku udah belajar sampai jam 11 malam. Aku punya meja kecil yang aku selalu bawa kemana-mana, duduk di karpet, duduk belajar baca selalu tiap hari. Jadi mungkin itu yang membuat orang tuh bertanya-tanya gitu, kayak Jess, kok kamu suka sih belajar? Kayak aku sering tanya kayak gitu. Emang enak ya belajar, kan bosen gitu-gitu. Cuma bagi aku tuh itu tuh very thought provoking. Kalian jadi berpikir lebih luas tentang dunia. Jadi dunia itu nggak cuma itu aja, tapi dunia teori itu make sense gitu loh. Kalau kalian lihat rumputan, lihat kayak tumbuhan atau kayak lagi merenung aja gitu, basically kalian kayak oh ya teori ini tuh make sense banget untuk kita terapkan di Indonesia misalnya kayak gitu. Jadi itu yang cerita pertama aku lihat karena family aku. Terus yang kedua adalah dari life encounters atau dari setiap pertemuan-pertemuan kecil di hidup aku. Jadi setiap kali misalnya aku lihat pengamen atau aku lihat anak-anak yang usianya masih kecil tapi mereka putus sekolah dan mereka memutuskan untuk misalnya jadi jual koran, loper koran gitu, aku jadi mikir gitu, kenapa ada yang namanya gap dan privilege gitu. Jadi kalau memang kalian ditempatkan di dunia yang privilege, apa yang harus kalian lakukan untuk less privilege gitu. Itu selalu going through my mind constantly gitu, 24 jam times 7. Jadi itu adalah hal-hal yang membentuk aku, pemikiran aku sampai sekarang ini. Nah, actors behind dreaming big adalah of course orang tua aku yang selalu motivasi aku untuk tiap hari aku diinfiltrasi terus ya tentang pengetahuan baru itu apa aja, terus pengetahuan umum yang sekarang lagi booming itu apa aja, bagaimana perkembangan COVID, data, dan lain-lain. Jadi aku selalu terpaksa mau nggak mau harus mikir gitu. Bahkan kalau pertemuan keluarga aja isinya mikir tentang politik Amerika gitu misalnya kan. Terus mentorku yaitu orang-orang yang kayak dosen-dosen aku, kakak kelas aku yang memang udah excel di bidang mereka masing-masing, dan aku sering tanya-tanya ke mereka gitu. Jadi itu adalah sedikit dari orang-orang yang memotivasi aku, dan mungkin kalau aku bisa memberikan life advice dari posisi aku yang sekarangnya, aku masih jauh banget and reaching my professional dan juga academic goals di masa depan. Tapi mungkin slide of advice yang bisa aku kasih atau saran yang aku kasih ke teman-teman adalah bahwa jangan takut untuk bermimpi tinggi atau bermimpi besar. Mau teman-teman kalian bilang, ya kali kamu bisa kayak gini, atau kalian merasa bahwa kondisi aku tuh nggak memungkinkan Kak untuk aku bisa berpikir seperti itu. Itu trust me, kayak just ignore these people. Orang-orang ini tuh nggak percaya akan kemampuan dari bermimpi yang tinggi, bermimpi yang panjang gitu. Aku yakin juga Jokowi dulu sebelum jadi presiden nggak tahu dia bakal jadi presiden gitu loh. Tapi dia memimpikan itu dan bekerja keras untuk itu gitu. Jadi percaya bahwa nggak ada yang mustahil kalau kalian berusaha keras dan juga berdoa. Terus yang kedua adalah resilience is the key, yaitu bahwa along the way kalian akan menemukan banyak lubang-lubang yang membuat kalian jatuh. Itu akan membuat kalian discourage, mungkin stres, depresi, dan sebagainya. Tapi jangan percaya bahwa there is a light at the end of the tunnel, bahwa seburuk-buruknya kondisi kalian sekarang akan selalu ada motivasi, baik itu dari orang-orang sekitar kalian, atau mungkin dari webinar-webinar yang kalian tonton, bahwa sebentar lagi tuh kalian akan sampai ke goal itu. Jadi jangan pernah menyerah, teman-teman. Dan yang terakhir adalah be humble and grateful, yaitu walaupun kalian sekarang udah merasa mungkin udah ada di posisi yang kalian inginkan, atau kalian udah merasa oh ya aku udah check box nih, aku udah pengen ini dan semua berhasil, tapi jangan pernah jadi sombong, selalu jadi pribadi yang humble, pengen selalu belajar lagi, rendah hati. Dan kalau ada teman-teman yang minta bantuan, orang-orang yang minta bantuan, selalu tolong mereka, karena dulu kalian juga ada di posisi mereka. Dan selalu bersyukur, karena kita nggak pernah tahu kapan kita bakal dipanggil sama yang di atas. Mungkin aku bakal mengakhiri dengan suatu cerita singkat, yaitu bahwa this is the iceberg illusion. Mungkin kalian juga udah sering lihat ya di Google atau di internet, bahwa kadang orang tuh seringnya lihat kayak gampang buat dia ngomong kayak gini karena dia udah
udah di ujung sana gitu, apa udah sukses, tapi sebenarnya orang-orang tuh nggak tahu the struggle yang harus kita lakukan, kayak the persistence, the constant failure, kegagalan yang harus bangkit lagi, dedikasi, hard work yang kayak kalian nggak pernah tidur lah, good habits yang telah kalian terapkan selama ini, atau kebiasaan-kebiasaan lain yang udah membuat kalian sampai di titik itu atau di goal itu, gitu sih teman-teman. Jadi yang penting dream big dan be resilient dan selalu rendah hati dan selalu berterima kasih karena setiap hari itu kalian harus memiliki tujuan baru, sense of meaning yang baru, dan harus menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu aja sih mungkin dari aku. Selesai. Thank you. Ya, luar biasa sekali materi dari Kak Jessita, Masya Allah. Saya sampai terkesima nih Kak mendengarkannya. Jadi saya mendapatkan seolah pemikiran baru bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi, kayak gitu. Jadi terima kasih saya ucapkan untuk Kak Jessita yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Tadi juga Kak Anissa juga sangat luar biasa materinya. Jadi banyak sekali gitu ya mendapatkan insight baru gitu dari webinar hari ini. Nah, oke, mungkin ini saat-saat yang udah ditunggu oleh para peserta nih Kak untuk sesi tanya jawab. Nah, untuk tanya jawabnya nanti silakan teman-teman open microphone-nya. Untuk sesi yang pertama akan saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Selain audio juga videonya harus dinyalakan ya. Ya, silakan teman-teman. Sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa, dan ditujukan untuk Kak Anissa atau Kak Jessita. Kak, saya izin bertanya, tapi maaf sebelumnya tidak on cam. Iya, nggak apa-apa, iya. Silakan. Nama saya Cika Safa Maura dari Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020, semester 1, Kak. Nah, saya mau nanya untuk Kak Jessita. Saya mau nanya, dulu pas kakak jadi maba, pola belajar kakak seperti apa hingga bisa menjadi mawapres? Terima kasih, Kak. Oke, makasih Cika ya panggilannya ya? Iya, Kak. Oke, jadi sebenarnya mawapres nggak cuma aku, Faji juga mawapres, Tirta juga mawapres. Jadi mungkin nanti kalau misalnya aku kurang lengkap bisa ditambahin sama Faji sama Tirta juga, sama mungkin teman-teman di sini yang juga mawapres. Cara belajarku, jadi sebenarnya mawapres itu bukan sesuatu yang aku personally rencanakan sih. Jadi aku dulu masuk itu nggak ada kebayang sama sekali untuk jadi mawapres gitu. Jadi yang aku terapkan itu ya tadi aku udah jelaskan, aku selalu plan. Jadi setiap hari aku mau apa. Jadi aku tuh selalu punya keteraturan dalam setiap hariku gitu. Jadi hari ini misalnya aku mau belajar bab ini sampai ini, besok aku mau nyicil bab ini sampai ini, itu aku selalu laksanakan sesuai dengan jadwal aku. Yang paling penting itu sebenarnya nggak cuma planning, tapi disiplin teman-teman. Gitu sih. Jadi itu cara belajar aku dan bagaimana caranya aku bisa mendapat IPK itu adalah bahwa aku itu konsisten untuk belajar, mendengarkan, bertanya di saat di kelas, dan kalau misalnya ada proyek atau ada PR apapun, aku berusaha untuk mengumpulkan semaksimal mungkin. Kayak even itu misalnya cuma proyek kecil atau PR kecil, aku mungkin teman-teman aku cuma ngumpulin tulisan tangan, tapi aku ketik, aku kasih cover yang lebay gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi mungkin itu pengaruh kali ya di nilai, aku juga nggak paham sih. Tapi kalau untuk UTS UAS biasanya persiapan aku selalu coba 3 minggu sebelum UTS UAS aku mulai pelajarin, mulai brush up materialsnya lagi. Jadi karena aku yakin aku tipe orang yang percaya bahwa aku bukan orang yang pintar gitu. Maksudnya IQ aku juga biasa aja. Jadi aku harus work extra hard untuk bisa mencapai itu semua gitu sih. Kalau untuk itu kalau untuk nilai, tapi kalau mawapres kan ada banyak faktor ya, salah satunya juga lomba dan sebagainya. Kalau lomba itu mungkin secara singkat aja, aku mulai lomba itu aku mulai semester 2. Aku mulai cari-cari paper competition atau kompetisi yang memang membantu aku belajar riset dan belajar menulis. Dan dari situ aku bisa coba map it out, kayak aku coba buat aku petakan kayak Januari aku mau ikut lomba apa, terus Februari aku mau ikut lomba apa, dan mungkin targetku berapa lomba sebelum aku daftar mawapres. Dan dari situ baru akhirnya aku bisa daftar mawapres gitu sih. Mungkin Faje sama Teta bisa nambahin kalau ada yang kurang. Iya, boleh nih untuk Kak Anissa mungkin mau menambahkan Kak. Atau dari Kak Tirta juga. Tirta dulu apa Faje dulu nih? Kak, boleh? Kak Faje boleh?
Fajila? Oh ya, mungkin aku menambahkan sedikit ya. Kalau tadi kan Jessita itu tadi poinnya aku tangkap adalah Jessita tuh konsisten kan teman-teman, dan disiplin ya. Jadi kalau misalnya plan ya langsung dilakuin gitu. Nah itu hal yang penting. Nah kalau tergantung nih pertanyaannya Cika itu lebih ke untuk mendapatkan tadi mawapresnya atau untuk IPK-nya yang memuaskan atau apa. Nah kalau misalnya aku mungkin menambahkan kalau misalnya untuk dapat IPK yang ada target tertentu gitu ya misalnya, ini akan beda kan tiap fakultas, tiap jurusan itu akan beda-beda penilaiannya. Jadi kita juga perlu bikin rencana yang strategis gitu. Karena mungkin di satu jurusan, Cika jurusan apa Cika? Kimia murni, Kak. Nah, kimia murni. Kalau kimia murni itu ada praktikumnya gitu ya, ada praktikum, ada ujian-ujian dan lain-lain gitu kan. Nah, itu juga penting untuk mungkin Cika bisa tanya sama kakak kelas, sama orang yang lebih tua untuk tahu gimana sih strategi belajarnya di situ gitu. Karena itu akan sangat beda tiap fakultas. Dan juga harus diperhatikan gimana sih cara penilaiannya di jurusannya Cika. Karena kalau misalnya targetnya hanya nilai ya ini ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita belajar itu kan lebih penting ilmunya kita paham dan itu bisa bermanfaat. Tapi kalau misalnya targetnya lebih ke nilai, itu harus dilihat penilaiannya itu berdasarkan apa? Apakah dari tugas, apakah dari ujian aja atau dari praktikumnya. Sehingga nanti Cika bisa memfokuskan energinya di poin-poin penilaian tersebut gitu dengan cara yang bisa dipelajari dari kelas Cika. Gitu. Itu sih palingan menambahkan sedikit dari Jessita. Berarti kalau untuk paham, untuk saya maunya sih bukan hanya sekadar nilai, tapi untuk paham, benar-benar paham, berarti itu kalau mau UAS atau UTS itu sebenarnya harus dipersiapkan hamin 3 minggu atau hamin sebulan sebelumnya ya, Kak? Iya, betul. Kalau menambahkan ya mungkin ya Jess ya. Karena tuh kalau misalnya kita belajar itu tuh ada kurvanya bagaimana ingatan kita tuh akan semakin turun seiring berjalannya waktu. Jadi emang perlu dicicil jauh-jauh hari dan nanti di-recall lagi. Gitu. Mungkin kita bisa menambahkan. Dan Oh ya, wah keren banget Kak Jessita sama Kak Anissa, luar biasa teman-teman di Mapres UGM ini. Nah kalau Kak Tirta sedikit menambahkan, kalau memang Dek Cika sendiri sudah mentarget menjadi Mapres dari semester sekarang, dari saat ini, ya silakan cek dulu syarat-syaratnya menjadi Mapres itu. Apa saja, IPK, bahasa Inggris, karya tulis, prestasi, kepribadian, atau psikologi. Nah, semuanya harus dipelajari 5 hal tersebut. Kemudian dicek satu persatu kualitas dan kuantitas sendiri Dek Cika sendiri bagaimana terhadap 5 prasyarat untuk menjadi Mapres tersebut. Kemudian setelah dicek cari mentor untuk mengarahkan bagaimana Dek Cika bisa menjadi Mapres tersebut. Dan pastinya harus konsisten dengan jadwal yang sudah dibuat sendiri, karena jadwal itu kan untuk memudahkan Dek Cika menuju step berikutnya. Begitu Dek Cika. Terima kasih Jessita, Anissa. Iya baik, terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih untuk Kak Tirta, Kak Jessita, dan juga Kak Anissa. Jadi intinya tadi plan dan harus disiplin ya Kak Cika ya. Kemudian punya strategi dan juga harus tahu syarat-syarat untuk menjadi Mapres itu seperti apa. Dan untuk memudahkan prosesnya harus punya mentor seperti itu. Nah di sini ada kolom komentar, izin bertanya. Silakan untuk Sofia. Sofia Soliha, silakan. Iya, iya masuk. Assalamualaikum, perkenalkan saya Sofia Soliha dari Universitas Mangkurat Angkatan 20. Di sini saya ingin bertanya ke Kak Anissa, kan step by step yang smarter tadi kan akan lebih mudah kalau misalnya kita menuliskan di jurnal atau journaling gitu loh Kak. Nah, apakah kita harus kayak bikin schedule yang sangat spesifik, misalnya harus belajar ini dari jam sekian sampai jam sekian gitu Kak? Apakah harus spesifik itu dan gimana tipsnya biar nggak menunda-nunda pekerjaan dan akhirnya bikin reschedule gitu. Itu Kak pertanyaannya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Sofia. Tadi pertanyaannya adalah sebenarnya perlu banget nggak sih kalau misalnya plan itu dikasih waktu terjadwal banget gitu ya, atau sebenarnya bisa bisa lebih fleksibel. Nah, sebenarnya ini kembali ke diri masing-masing seperti apa. Kalau misalnya tanpa dijadwal waktu yang spesifik, Sofia bisa tetap melaksanakan itu di hari itu, maka nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada kan orang-orang yang juga punya kebiasaan, kalau nggak dijadwal tuh jadinya ketunda, jadi nanti akhirnya nggak kejadian. Nah, di situ pentingnya kita kasih jadwal ke diri kita, itu tadi kita push diri kita dengan kasih jam itu, sehingga di jam itu kita benar-benar fokus ngelakuin itu aja, nggak ngelakuin hal-hal yang lain gitu. Terus habis itu gimana caranya nggak menunda? Coba bayangin konsekuensinya kalau misalnya kita nunda-nunda pekerjaan itu sendiri gitu. Kayak misalnya ada tugas nih, tugas A harus dikumpulin besok siang jam 12 gitu. Terus sekarang kita belum ngerjain, bilangnya udah deh nanti malam aja, atau kayak udah besok pagi masih kejar. Bayangin ya, kalau misalnya besok pagi gitu baru dikerjain, kira-kira bisa selesai atau enggak, hasilnya maksimal atau enggak. Terus kalau misalnya enggak maksimal, terus hasilnya buruk, itu kan nanti kan jatuhnya kan yang rugi kita sendiri gitu. Jadi bayangin kalau misalnya berpikiran untuk menunda gitu ya, bayangin konsekuensi buruk yang akan kita dapatkan gitu pada akhirnya. Itu yang bisa ngebantu supaya enggak menunda-nunda gitu. Terus habis itu yang kedua mungkin biasanya nunda itu kan banyak ya penyebabnya. Mungkin karena misalnya tugasnya nggak jelas, atau kita tergoda sama hal-hal lain yang lebih menyenangkan gitu. Nah, biasanya sih yang kedua ini yang sering, kayak misalnya mau ngerjain tugas terus kayak aduh nge-YouTube dulu deh atau apa dulu deh gitu kan. Nah, jadi mungkin cara yang lain adalah coba jadwalin hal-hal yang menyenangkan itu di jadwal harian kita juga. Tapi itu baru boleh kita lakuin kalau tugas kita udah selesai gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap dalam satu hari ada waktunya me time, ada waktunya seneng-seneng, tapi tugas yang utama harus kita selesaiin dulu. Jadi itu dijadwalkan setelah tugas kita selesai. Itu yang sering aku lakuin sih. Gitu. Jadi kayak aku nggak boleh nonton TV misalnya, atau aku nggak boleh nonton Netflix kalau misalnya aku belum selesaiin ini. Gitu. Itu Sofia, apakah menjawab? Mungkin dari Jessica dan Tirta juga bisa menambahkan. Cukup sih dari aku. Cukup. Ya, gimana? Sofia udah menjawab ya? Jadi ini banyak banget Kak yang mau bertanya nih. Ada selanjutnya ada Dia Alisa. Bisa open mic sekarang? Atau nggak ada dianya? Oke, next aja ya ke Zainatun Nur. Oh ada, ya silakan Dia. Tapi mungkin saya tidak jadi bertanya karena saya rasa udah dapat jawabannya tadi gitu. Oh gitu. Terima kasih. Ya baiklah. Lanjut ke Zainatun Nur Eka. Silakan. Izin bertanya Kak, jadi di sini aku kan udah semester 7 gitu ya. Nah, di masa ini tuh kayak masih bingung-bingungnya ntar kalau misalnya habis lulus mau kerja apa, mau di mana, mau apa. Kira-kira dari kakak-kakaknya ada pesan nggak buat kayak anak semester 7 yang lagi skripsian sekarang, buat nggak usah terlalu khawatir ntar lulusnya harus gimana gitu. Udah sih Kak, gitu aja. Iya, terima kasih. Silakan mau dari Kak Jessica atau Kak Anissa, silakan Kak. Mungkin aku dulu, habis itu nanti Faji atau Tirta bisa nambahin. Iya. Semester 7 itu berarti tahun ketiga ya. Tahun ketiga itu berarti lagi skripsi dan kamu bingung gimana cari kerja dan sebagainya. Jadi kalau aku ngerasanya selama ini aku terbantu banget, khususnya setelah aku lulus. Cara aku cari kerja adalah karena aku magang di beberapa tempat. Jadi mungkin belum terlalu terlambat untuk kamu magang dulu, rasain coba di beberapa tempat yang emang kamu pengen, sebelum kamu bisa memilih mana yang akan jadi final decision kamu untuk tempat kerja. Karena dengan kita magang itu kita semacam mendapatkan apa ya, kayak a glimpse
kayak singkatnya dari kerja di tempat itu gitu, pengalaman singkat dari kerja di tempat itu. Jadi itu opsi pertama, kamu bisa magang karena bisa dapat experience yang langsung. Tapi kalaupun kamu memang nggak dapat kesempatan magang, worst case-nya, atau karena sekarang juga lagi pandemi dan semua susah WFO ya, mungkin bisa coba mulai hunting atau search pekerjaan, atau mungkin connect dengan dosen kamu atau dengan senior-senior kamu yang kerja di beberapa tempat yang emang kamu inginkan. Karena dari pengalamanku sendiri, kayak pas misalnya aku dulu di kantor staf presiden itu nggak pernah ada lowongan terbuka. Jadi aku direkrut karena dosenku adalah deputi di sana, dan banyak tempat kerja itu yang sekarang mereka close recruitment, jadi nggak publish di LinkedIn, nggak publish di online platform gitu, tapi mereka lebih pilih untuk kayak misalnya Bappenas kalian gitu tuh mereka lebih cenderung untuk close recruitment. Jadi kalau misalnya kamu punya kenalan, senior, dosen, atau orang-orang sekitar kamu yang emang mereka kerja di tempat itu yang emang kamu pengen dan tertarik, coba kamu mulai tanya-tanya dari sekarang. Coba tanya-tanya apakah ada lowongan dan hal seperti itu, karena sekarang zamannya pandemi itu lagi banyak banget institusi ya, kalau kita ngomongnya, atau workplace yang emang mereka nggak publish online, tapi mereka lebih prefer close recruitment gitu. Mungkin kalau dari Faje ataupun Tirta ada yang mau nambahin? Mungkin Tirta dulu, silakan. Ini Faji kan juga masih sekolah nih ceritanya, jadi mungkin Tirta bisa menambahkan. Makasih Dek pertanyaannya ya. Nah, wajar banget kalau di semester-semester akhir ada pertanyaan-pertanyaan setelah ini mau kemana ya, mau ngapain ya, jadi apa ya. Wajar, semua orang kemungkinan mengalami hal tersebut. Pun juga saya gitu, saya merasakan hal tersebut. Tapi karena saya planning dari awal, dari semester-semester sebelumnya, dan powernya memang di semester akhir, rasa cemas-cemas tersebut, akhirnya saya itu berpikir ya, apa planning hidup saya sampai nanti saya berusia lanjut, dan saya tuh punya planning gitu, kalau saya pengen jadi seorang filantropis, kemudian juga bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, sosial, pendidikan utamanya. Nah, maka dari itu, sejak saya sebelum lulus, saya sudah harus banyak untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berjalan dan bergerak di bidang tersebut. Kemudian ikut magang atau kerja di bidang-bidang tersebut. Sehingga banyak sekali pengalaman-pengalaman, kemudian juga jaringan-jaringan yang saya dapatkan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ketika nanti sudah lulus menyandang gelar status wisudawan. Jadi apa yang sudah kita peroleh ketika mahasiswa, kita praktekkan ketika nanti sudah bergelar tersebut. Dan itu pun juga berlaku gitu, kalau misalnya adik-adik sekalian pengen jadi seorang pengusaha. Nah, selagi mumpung masih mahasiswa, dicicil apapun, dimulai apapun dengan langkah yang simpel atau kecil, dimulai. Karena ketika menjadi mahasiswa, kesempatan untuk bereksplorasi itu banyak sekali. Banyak untuk belajar kepada orang-orang, kemudian banyak untuk bisa bekerja kepada orang-orang, dan itu dieksplor sebanyak-banyaknya, semantap mungkin. Dan nanti ketika sudah lulus atau menjadi lulusan dari sebuah universitas, teman-teman sudah dianggap sebagai masyarakat pada umumnya, karena sudah tidak menyandang gelar sebagai mahasiswa lagi, dan sudah dianggap sebagai orang yang siap dari segi apapun. Maka dari itu, sebelum menyandang gelar wisudawan, lulusan, eksplor sebanyak-banyaknya pengalaman, cari sebanyak-banyaknya jaringan, kemudian cari sebanyak-banyaknya pengetahuan. Ketika kalian sudah lulus, kalian sudah dianggap sebagai masyarakat biasa, bukan lagi mahasiswa yang bisa ditolerir kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan ataupun ketidaktahuan. Itu deh. Ya, terima kasih Kak Tirta dan Kak Jessica. Apakah sudah menjawab? Atau dari Kak Adisa ada tambahan, Kak? Cukup. Ya. Jadi itu ya intinya tadi yang disampaikan oleh Kak Jessica dan Kak Tirta itu mencari tahu minat gitu. Minat dalam dirinya itu ingin kerja seperti apa, terus nanti bisa tanya-tanya ke dosen atau ke kakak tingkat, terus juga cari tahu minat diri itu seperti apa, kemudian dieksplorasi seluas-luasnya. Nah, oke, lanjut lagi Kak. Jadi ini ada pertanyaan dari Adlina Nur Azri, silakan. Oke, selamat sore. Izin bertanya ya, Kak.
Oke, jadi aku maba Universitas 11 Maret 2020, baru aja masuk. Nah, sebenarnya sebenarnya ini lebih ke self problem sih. Jadi aku sendiri udah banyak lumayan mengeksplor. Kalau sebenarnya apalagi sekarang di masa pandemi ini banyak banget ya hal-hal yang sebenarnya yang bisa kita lakuin untuk menjadi seorang yang produktif. Aku sendiri sebenarnya udah mencoba menerapkan beberapa plan yang ingin aku capai targetnya, tapi sebenarnya masalahnya adalah aku sendiri malah menjadi seorang yang justru breaking my self commitment gitu. Aku mungkin ingin minta sarannya, motivasi dari kakak-kakak. Sebenarnya aku ini harus seperti apa sih gitu loh. Aku ingin menjadi seorang yang lebih produktif lah di masa pandemi ini. Kita hari ini kuliah hanya ya online kan. Kuliah, udah gitu tugas, palingnya gitu-gitu aja sih khususnya. Nah, aku udah mulai ikut-ikut webinar, tapi udah banyak masukan, tapi sebenarnya aku sendiri gitu loh yang bisa breaking self commitment yang udah aku buat gitu. Jadi mungkin ada masukan atau tambahan. Makasih Kak sebelumnya. Iya, silakan Kak Jessica atau Kak Anissa atau Kak Tirta juga. Tips produktif nih intinya di masa pandemi. Boleh Kak Umi langsung pilih gitu. Oh, langsung pilih. Ya, Iya. dari Kak Anissa aja gimana Kak? Aku coba aja, semuanya juga boleh. Oke. Coba aku jawab ya. Ini berarti tentang tadi breaking self commitment tuh maksudnya berarti belum bisa konsisten gitu kah? Atau Iya, aku salah memahami? Oke. Emang ya konsisten itu emang susah ya. Aku akuin. Aku pun sekarang belum bisa sepenuhnya konsisten pada beberapa hal gitu. Jadi itu memang sesuatu yang harus emang kita push ke diri kita. Nah, kalau misalnya mau konsisten, tadi mungkin Adelina coba reflect dari habit loop yang tadi udah di-share. Jadi antara cue, craving, terus habis itu actionnya dan juga rewardnya ada nggak yang missing di situ? Apakah mungkin sekarang karena ke-push pikirannya kayak aku mau produktif, jadinya nyobain begitu banyak hal tapi akhirnya jadi ngegas di awal tapi akhirnya udah capek duluan gitu, akhirnya malah nggak jadi konsisten gitu. Jadi coba dievaluasi dulu nih dari yang kan udah bagus nih ya, udah keren banget nih Adelina udah mencoba jadi orang yang produktif ya meskipun pandemi gitu. Tapi coba dievaluasi lagi yang kemarin itu apakah terlalu banyak mencoba sesuatu yang besar di waktu yang sama atau belum jadi prioritas banget, belum ada triggernya banget, jadinya belum bisa konsisten. Jadi coba lihat di loop yang tadi kira-kira tuh masih bermasalahnya di mana. Itu mungkin Adelina kalau dari aku. Nah, iya seperti itu. Oh iya, silakan Kak tambahin sedikit dari Faje, aku setuju banget. Mungkin kadang kita karena lagi pandemi, kita terforsir kayak, aduh semua orang pada produktif, kayak aku harus produktif, tapi di skala prioritas kita masih bingung gitu loh, sebenarnya mana sih yang paling penting produktivitas kita itu dialokasikan untuk apa? Karena kan, dan again kita manusia biasa, kita punya resources yang terbatas, kita punya fokus yang terbatas, nggak bisa tiap hari kayak misalnya aduh aku pengen belajar data science, matematika semua aku ambil semua hari ini kan itu kan lama-lama otakku tuh kayak perut kalau kebanyakan makan bloated gitu loh, kayak nggak bisa mikir kan ujung-ujungnya. Mungkin itu bisa jadi kendala kamu dan juga self commitment kamu. Tapi mungkin kalau cara dari aku kan juga sempat ada di fase dimana capek gitu ya, capek berusaha, capek belajar karena sebelum aku daftar S2 kan aku harus ngambil entrance exam matematika dan itu susah banget dan aku kayak gak bisa gitu. Dan aku udah berlatih kayak 7 bulan itu aku harus belajar constantly tiap hari, padahal aku juga kerja. Jadi aku bangun jam 5 pagi, belajar, berangkat kantor, pulang, belajar lagi gitu, tuh tiap hari. Kan sesuka-sukanya aku belajar, aku lama-lama bosen juga ya, capek, bosen, karena kayak nilainya juga nggak naik-naik gitu kan. Jadi aku udah ada di fase aku stagnan banget, dan aku mulai mempertanyakan self-commitment-ku, kayak, aduh, bener nggak sih ini jalan yang mau aku ambil, kayak harus susah ini kah gitu. Aku jadi sering mempertanyakan opsi-opsi gitu dalam hidup aku. Cuma ini kayak mungkin super simple sebenarnya caranya, tapi agak aneh juga, tapi mungkin bisa kamu terapin. Tiap kali kamu capek, tiap kali kamu kayak
bermasalah dengan self commitment kamu langsung look at the bigger picture kayak, tapi kalau aku nyerah sekarang, aku nggak bisa achieve ini yang aku inginkan di masa depan gitu. Kalau dulu cara aku selalu mikir kayak gitu. Jadi aku selalu mikir kalau aku hari ini males-malesan, aku nggak bakal bisa nih masuk sekolah-sekolah top gitu, top dunia. Aku bakal kalah sama orang-orang lain yang jauh lebih hardworking daripada aku. Masa aku segini doang sih kayak effort aku dalam mencapai mimpi-mimpi aku. Misalnya kayak gitu. Atau sampai dulu aku kayak wallpaper HP aku tuh aku pasangin kayak 5 sekolah yang aku pengenin. Kayak aku pasangin lah tuh Oxford, Cambridge, aku pasangin tuh semua Cornell. Kayak supaya aku semangat aja gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi patah semangat, aku lagi kayak capek banget, kayak gitu itu aku selalu lihat lagi apa yang aku inginkan di masa depan, dan kalau aku malas-malasan hari ini atau aku punya self commitment issue, aku nggak akan bisa mencapai mimpi-mimpi besar yang punya gitu. Itu sih. Wah, ya terima kasih Kak Anissa dan Kak Jessita, keren sekali nih. Intinya harus ini ya, Azri harus evaluasi dan menentukan prioritas. Terus punya sesuatu yang emang itu tuh bisa membangkitkan semangat gitu ketika mungkin sedang lelah atau sedang capek kayak gitu. Nah, lanjut lagi ya Kak. Jadi ini ada dari Rima Sukmawati. Silakan. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rima, mahasiswa baru UGM Psikologi tahun ini. Jadi untuk kakak yang mapres dulu kan pasti kayak ada ngambil achievement ya Kak, perlombaan. Pernah nggak sih Kak dulu pas awal-awal, utamanya pas masih jadi maba, pertama kali ikut lomba itu insecure, gagal, itu gimana sih cara kakak untuk bisa bisa bangkit gitu dari rasa gagal itu? Kalau kita lihat kan banyak orang yang 1-2 kali lomba gagal terus udah gak mau nyoba lagi gitu. Gimana Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Rima atas pertanyaannya. Boleh silakan dari Kak Jessita, Kak. Tipsnya. Oke, makasih pertanyaannya tadi penting banget. Tadi sama kayak yang aku sempat bahas ya tentang top of the iceberg, bahwa orang itu cuma ngelihat kita pas kita udah sukses kayaknya ya nih orang mah pintar, jadi dia bisa sukses kayak gini gitu. Percayalah guys, pas aku SMA aku tuh sempat kayak ranking terbawah di antara cewek-cewek kelasku gitu. Jadi aku kayak dari dulu tuh selalu yakin gitu, aku tuh I'm not the smartest gitu in the room. Kayak aku selalu yakin itu. Dan aku selalu paham betul bahwa kapasitasku mengerti suatu materi itu terbatas. Kapasitasku untuk jadi kayak aku punya banyak limitation gitu loh within my brain dan dalam otakku ini gitu. Jadi karena limitasi-limitasi itu yang mendorong aku, jadi aku harus perform lebih baik, aku harus bekerja 10 kali lebih keras dari orang lain untuk mencapai apa yang aku impikan, karena mimpi-mimpi ini mimpi-mimpi yang besar, bukan mimpi-mimpi yang biasa aja gitu. Jadi failure, nilai jelek itu hal yang harus kamu alamin setiap hari dan setiap waktu, dan kamu harus mulai biasa aja gitu, kayak harus mulai menormalisasi kegagalan. Kalau misalnya kita hidup di society, kita hidup di lingkungan yang seakan-akan achievements atau prestasi itu adalah segalanya dan orang dinilai dari prestasi itu, kamu juga harus selalu ingat bahwa orang seprestatif-prestatifnya, percayalah dia sering banget pasti gagal. Kayak aku punya teman, sahabat aku, dia menang 100 lomba ada kali, tapi dia gagal 200 lomba gitu. Jadi ngerti gak sih maksudku? Jadi itu tuh semua tergantung trial and error, fase trial and error gitu. Karena nggak mungkin ada orang yang selalu berhasil setiap saat. Orang yang IPK-nya selalu 4 setiap saat, ya mungkin ada si Fajir. Ada banyak orang-orang di luar sana yang kayak nggak bisa achieve itu gitu, dan itu nggak apa-apa. Jadi mungkin harus lebih menormalisasi kegagalan, karena kegagalan itu adalah proses dari belajar. Kayak aku pun sering gagal, aku pernah kalah lomba, aku pernah dapat nilai jelek yang harus aku ulang akhirnya. Itu aku pernah mengalami itu semua. Tapi aku pernah diperlakukan tidak adil oleh dosenku, hal kayak gitu aku pernah mengalami semua. Tapi ini adalah experience atau pengalaman yang membentuk aku jadi aku yang sekarang ini, yaitu aku nggak mudah menyerah, aku lebih tahan banting, dan lebih menormalisasi kegagalan aja. Kalau di masa depan aku akan gagal lagi, dan pastinya akan ada banyak kegagalan-kegagalan lain yang akan terjadi di hidup aku, ya aku harus mulai biasa aja. Kalau misalnya gagal ya udah, kayak it's a part of life, itu bagian dari hidup, berusaha lagi, bangun lagi, perbaiki apa yang salah, dan yang penting nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, dalam merasa, aduh saya bodoh banget gitu ya. Harus mulai biasa aja gitu intinya, dengan kekalahan, dengan nilai jelek, dan coba evaluasi diri, apa yang kemarin aku salah, apa yang aku salah jawab, apa yang aku salah lakukan di lomba ini, kok aku bisa kalah, belajar dari yang pemenangnya, dan
continue to move forward dan mulai berusaha lagi, daftar lomba lagi, dan aku yakin pasti akan menang. Gitu. Mungkin Fajri atau Tirta mau nambahin. Oke, terima kasih Kak Jessita. Jadi sedikit menyimpulkan nih, kalau dari Kak Jessita itu intinya orang yang sukses itu tuh pasti pernah gagal gitu. Jadi kalau gagal ya boleh bersedih tapi jangan berlarut kayak gitu. Segera bangkit dan bekerja lebih dan lebih lagi untuk meraih impiannya. Begitu Rima, adakah tambahan dari Kak Anissa atau Kak Tirta mungkin? Kalau tidak ada, lanjut lagi aja Kak, karena masih banyak ini sepertinya. Dari Mulyati Uli. Halo, Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Mulyati. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli dari Yayan Kendari. Mohon maaf Kak, lagi di jalan. Saya mau bertanya Kak, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa agar pada saat kita lulus kuliah itu kita sudah bisa menetapkan goals kita, tujuan kita mau kemana, maksudnya mau bekerja di mana. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Boleh dari Kak Anissa menjawab Kak. Oh iya, oke. Ini mungkin aku sedikit aja Jessita bisa sama Tirta nambahin ya, karena aku sekali lagi aku juga masih sekolah gitu ya, jadi belum sampai ke tahap udah bekerja juga. Iya, Cuma iya. kalau selama ini yang aku fokuskan adalah coba lihat ke goal yang besarnya di bidang apa kira-kira aku mau berkontribusi gitu. Jadi nggak spesifik kayak harus di sebagai ini di sini gitu, nggak seperti itu. Tapi lihat dari pengalaman selama ini, kemudian dari dari panggilan hati tuh kira-kira kemana gitu. Jadi sambil kuliah, sambil coba sering-sering merefleksikan diri kira-kira kalau misalnya sesuai dengan jurusan, kira-kira tuh topik apa yang paling bikin penasaran, paling bikin pengen terus-terusan memperdalam ilmu di situ gitu. Itu pertama. Jadi dari situ ada gambaran nih. Nah, kalau udah ada gambaran kayak misalnya kalau aku pribadi oke, nanti pengen jadi dokter, tapi bigger picture-nya atau spesifiknya aku pengen di kisaran kesehatan wanita dan anak. Kesehatan wanita dan anak kan bisa macam-macam ya, nanti mungkin bisa jadi spesialis atau jadi peneliti dan lain-lain. Itu nanti aku akan coba cari sepanjang jalan yang aku punya sekarang sambil nyobain juga karena lagi koas gitu. Tapi punya kesukaan di situ, punya minat di situ. Kenapa? Karena selama di kuliah itu ngerasa dan jalanin sendiri bahwa itu topik yang aku sukain gitu. Jadi coba selain ini ya, selain dari mungkin dari topik di jurusannya, bisa juga dengan memperluas koneksi. Jadi kita kenalan atau ikut organisasi di luar jurusan kita untuk lihat dunia itu lebih luas. Nah, dari situ nanti kita akan bisa tahu nih, kalau misalnya kita memperhatikan lingkungan gitu ya, kita bisa tahu masalah apa atau isu apa yang bisa menarik minat kita untuk nanti jadi profesi kita gitu. Itu kalau dari aku seperti itu. Baik, terima kasih Kak Anissa. Jadi begitu Kak Mulyati, intinya harus tahu minat dalam diri itu apa, kemudian silakan dieksplor dan dicari tahu mumpung masih kuliah begitu. Nah, karena ini sudah mau masuk pukul 5, jadi 2 pertanyaan terakhir Kak. Ada dari Widya, Nihayatur Rahmah. Silakan Kak, Nihayatur Rahmah. Ya, selamat sore Kak, izin bertanya. Saya Niha dari ITS. Mau menanyakan tentang prestasi akademik yang dicapai kakak itu cara mengimbangi dengan kemampuan organisasi yang bagus sama kepemimpinan itu gimana ya Kak? Soalnya kayak beberapa toko itu ada yang penerima Nobel Kimia, dia juga ketua Royal Society. Jadi organisasinya bagus, prestasi akademinya juga bagus, itu
gimana caranya? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak pertanyaannya. Boleh dari Kak Jessica? Oke, jadi mungkin ini pertanyaannya susah ya, dan aku mungkin nggak begitu bisa sharing banyak karena sebenarnya aku nggak banyak organisasi juga gitu selama aku kuliah. Jadi aku memang aku merasa bahwa kalau misalnya di teori ekonomi kita sebutnya opportunity cost ya, atau cost opportunity. Jadi mungkin setiap orang itu bisa menempuh jalur A dengan cara mengorbankan sedikit di jalur B gitu. Jadi kalau aku dulu aku mengorbankan kehidupan organisasiku untuk fokus ke kehidupan akademik dan juga kehidupan pekerjaanku gitu intinya, karena aku juga sambil nyambi bekerja jadi asisten lab ekonomi, aku bikin modul gitu. Tapi itu semua aku lakukan karena aku tahu bahwa cita-citaku adalah jadi dosen, cita-citaku adalah jadi profesor gitu. Jadi dari awal tuh aku udah tahu gitu, karena yang itu yang ingin aku achieve, jadi aku fokus only ke akademik. Tapi aku sempat beberapa kali ikut lomba MUN dan ikut organisasi MUN gitu-gitu, dan emang pengaturan waktu itu yang paling penting sih menurutku, dan juga mengerti prioritas kalian. Kayak misalnya aku besok ada rapat tapi aku juga ada ujian, tapi hari ini rapat saya malam, berarti aku harus bisa beranikan diri untuk izin rapat lebih dahulu karena aku mau belajar untuk ujian. Dan kalau mau belajar untuk ujian karena tahu jadwal kalian padat, jangan belajar H-1 gitu. Jadi belajarnya H-5 hari, H-4 hari gitu. Jadi supaya kalian lebih prepare lagi, dan hari-hari yang mendekati ujian itu udah tinggal refreshing aja. Jadi kunci dari bisa mengimbangi kehidupan akademik dan juga kehidupan organisasi menurutku ada di pengaturan, dan juga tadi aku udah bilang disiplin dan mengerti prioritas kalian. Kayak karena aku dulu lebih memberatkan ke akademiku, jadi aku lebih bisa lebih tahu mana yang harus aku korbankan ya di saat itu. Tapi kan aku yakin kebanyakan orang juga masih 50-50 atau kayak kadang nggak enak untuk izin pulang lebih awal dari rapat gitu. Kecuali rapat itu benar-benar penting ya, kayak misalnya memutuskan ini eventnya akan berjalan atau enggak gitu, yang kayak rapat-rapat yang super crucial, super penting, itu mungkin kalian bisa kasih bobot yang lebih tinggi. Tapi kalau rapatnya kayak rapat mingguan biasa gitu, sedangkan besok kalian ujian, ya nggak apa-apa untuk izin duluan, dan lebih memberatkan ke nilai dan juga ujian akademik kalian. Karena dari sekarang yang aku lihat di dunia pekerjaan, skema ataupun workplace mismatch yang aku lihat sendiri, karena aku beberapa kali juga riset tentang mismatch antara skill supply dan juga demanded di lapangan pekerjaan di Indonesia, itu adalah bahwa yang diajarkan di universitas dan juga pekerjaan yang ditawarkan itu nggak match gitu loh skillnya. Kita sekarang misalnya lebih butuh banyak technological aspect atau lebih banyak butuh orang-orang IT, tapi di Indonesia sedikit orang yang bisa IT, sedikit orang yang bisa data science misalnya, kayak gitu. Gitu sih. Jadi mungkin kalau dari aku jawabannya itu tadi, yaitu pentingkan lebih skala prioritas kamu lebih condong ke yang mana, dan setelah itu make sure kamu bisa mengimbangi dan membuat pengaturan waktu yang sesuai untuk organisasi jalan dan juga akademik jalan. Mungkin kalau Faji dan Tirta ada yang mau nambahin? Iya, terima kasih sekali Kak Jessica. Jadi itu ya Kak, intinya bahwa jika untuk mencapai seimbang itu emang butuh perjuangan kayak gitu. Nah, kita harus tahu nih prioritasnya itu lebih ingin kemana sih, akademika atau prestasi ataukah organisasi. Nah, untuk pertanyaan terakhir ada dari Widya Aurina. Silakan Kak. Ya, baik Kak, izin bertanya sebelumnya. Jadi untuk saat ini saya tuh punya gangguan dalam menentukan mimpi atau tujuan hidup Kak. Soalnya kayak di cycle pertemanan saya di kampus itu orang-orangnya kebanyakan kayak nunda-nunda tugas, males. Terus apa ya, kalau misalnya di antara kita tuh ada yang rajin tuh sering kayak diejek ambis gitu Kak. Jadi saya juga jadi gimana ya, males belajar gitu Kak. Jadi ke bawah sama si apa ya, lingkungan pertemanan. Terus tuh saya juga ada masalah keluarga. Itu yang dari masalah eksternalnya ya Kak. Terus kalau yang di internal saya tuh juga, saya tuh kayak apa ya, pesimis, sering stres sama panik. Jadi saya tuh kayak kurang motivasi hidup, punya mimpi dan lain sebagainya tuh keganggu gitu Kak. Menurut kakak-kakak, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Iya, silakan dari Kak Anissa untuk menjawab. Oke, Widya makasih ya udah mau sharing ceritanya buat kita semua. Aku rasa ini sesuatu yang sekarang banyak orang ngerasain juga ya, seperti itu ya. Karena aku juga sering dengar cerita yang
mirip-mirip sama Widya, dimana mungkin circle-nya kurang mendukung. Kita tahu nih mana yang baik, mana yang buruk, tapi kok lingkungan itu nggak mendukung kita seperti itu gitu. Nah, coba yang pertama adalah coba yakinkan diri sendiri untuk lebih tegas ke lingkungan. Kalau misalnya tadi jadi males karena takut dibilang ambis atau segala macam, coba dipikirin lagi, apakah kalau misalnya dengan Widya ambis, itu jadi merugikan teman-teman yang lain. Kalau misalnya ambisnya nggak ngerugiin teman-teman yang lain, nggak nggak merugikan Widya juga, ya nggak apa-apa, itu harus tetap dilakukan gitu. Jadi nggak usah terlalu peduliin kata-kata orang. Jadi kalau misalnya kita dengerin orang bilang apa, coba disaring dulu gitu. Jangan semuanya langsung kita masukin ke pikiran, tapi coba saring dulu. Ini tuh sesuai nggak ya sama value-ku gitu? Sesuai nggak sih sama prinsip yang aku pegang? Itu kalau misalnya dari lingkungan eksternal. Jadi kita yang punya kontrol untuk diri sendiri, bagaimana kita menyaring perkataan atau sikap orang-orang lain di sekitar kita gitu. Karena pikiran dan kata-kata orang itu nggak bisa kita kontrol kan, tapi diri kita sendiri yang bisa kita kontrol. Jadi itu. Nah, untuk masalah yang lain, kalau misalnya Widya ngerasa sekarang lagi down, tertekan, stres, coba cari orang yang bisa dipercaya untuk Widya ajak cerita gitu. Kalau misalnya dirasa dengan cerita belum bisa memperbaiki kondisinya Widya, jangan takut untuk ke profesional juga, ke psikolog atau psikiater. Sekarang banyak fasilitas online gitu ya yang bisa untuk cerita, dan itu bisa membantu Widya kalau misalnya dari segi kesehatan mental gitu. Jadi jangan sampai harus tahu diri sendiri sih, maksudnya cukup kuat atau enggak untuk menjalani kondisi yang sekarang. Kalau misalnya dirasa kayak udah nggak mampu lagi, segera cari pertolongan. Itu mungkin Widya. Mungkin aku tambahin sedikit tadi untuk Widya, karena ini juga pertanyaan terakhir. Sebenarnya aku pun merasa bahwa di lingkungan kaliber UGM pun Widya kayak bullying, jenis bullying atau kayak smart bullying, hal kayak gitu tuh masih sering terjadi, kerap terjadi lah gitu. Karena aku pernah ngalamin itu juga, adik aku juga pernah ngalamin itu, karena kan aku dan adik aku di UGM, dan emang maksudku kayak kita kan masuk ke dalam ruangan untuk bertanya ya di kelas ya. Jadi kayak maksudku wajar-wajar aja nggak sih sebenarnya kalau kita aktif atau kita tanya. Cuma memang aku rasa itu tuh problemanya itu struktural ya, kayak orang yang dilihat berbeda karena mereka ambis atau mereka dilihat punya mimpi yang lebih besar, tapi sebenarnya dasarnya dari mereka ngomongin kamu waktu itu tuh dasarnya satu, iri gitu. Karena aku yakin orang yang berusaha untuk mengganggu perkembangan orang lain itu dasarnya pasti buruk, dan itu karena iri hati gitu. Jadi menurutku kalau nanti yang harus kamu terapkan dan kamu pikirkan adalah kamu harus mental baja aja, asal kamu nggak sabotase nilai orang, asal kamu nggak bikin orang lain menderita. Dan ini emang memang kamu dibayar kuliah juga, orang tua kamu susah bayar kuliah juga supaya kamu jadi orang sepintar mungkin. Jadi kamu harus fokus gitu. Jadi kamu harus fokus, karena nanti kalau kamu berhasil, yang akan berhasil tuh kamu gitu. Sedangkan kalau kamu gagal, yang akan gagal juga kamu, bukan teman-teman kamu. Mereka mah cuma bisa ngejek-ngejek doang gitu. Jadi maksudku dimanapun kita berada, nggak cuma di universitas, nanti mungkin kita bekerja dan sebagainya, itu akan selalu ada we call it nerd shaming atau geek shaming. Jadi orang yang dianggap ambis, ya, dianggap yang suka tanya gitu, selalu diejek-ejek atau selalu dianggap kenapa sih ini orang ambis banget, hal kayak gitu. Jadi mungkin singkat cerita juga, adik aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Dia cerita ke aku kayak dia bilang kayak iya cowok-cowok di kelas aku kayak ketawa-ketawa kalau aku nanya pertanyaan dan lain-lain. Padahal kan di sini kan ya emang orang tua susah cari uang bayarin kamu kuliah itu kan supaya kamu bisa mendapatkan knowledge as much as possible gitu. Karena nanti kalau amit-amit kamu fail yang menderita kamu kan. Kayak karena ini proyeksinya adalah your future gitu. Jadi kamu harus benar-benar fokus, nggak usah peduli sama orang lain. Mungkin kita perlulah kebutuhan untuk berinteraksi sosial, tapi ala kadarnya aja gitu loh. Karena kalau itu kan namanya udah toxic environment ya, atau itu namanya lingkungan yang nggak membangun, yang nggak baik, itu mungkin harus jauh-jauh ditinggalkan dan diabaikan. Jadi harus fokus melihat masa depan, karena nanti kalau misalnya kamu gagal atau kamu amit-amit tidak sesuai dengan mimpi kamu, yang juga akan sedih dan menderita kamu. Jadi asal kamu yakin dan tahu bahwa mimpi kamu itu dibangun dari solid foundation yang baik,
niatnya baik untuk membantu orang lain dan kamu pengen jadi orang yang lebih baik, ya udah fokus cuma ke itu aja. Kayak orang lain mau bilang apa, benar kata Fajri, kamu nggak bisa kontrol gitu. Itu diabaikan aja karena dimanapun kamu berada akan selalu ada orang-orang toksik dan lingkungan yang toksik seperti itu. Cuma mungkin kamu harus memilih-milih teman yang baik, tinggalkan aja lingkungan-lingkungan toksik yang nggak membangun kamu. Kalaupun emang karena mereka teman baik kamu dan kamu nggak enak negor, ya udah diemin aja. Yang penting kamu nggak usah menganggap omongan mereka penting gitu. Mungkin itu saran aku. Sama tadi kan kamu cerita juga bahwa kamu kadang merasa bahwa outlook kehidupan kamu tuh pesimistik. Jadi kayak kamu kurang optimis dan kamu selalu merasa bahwa apa yang sehari-hari kamu laksanakan atau sehari-hari kamu lakukan itu kayak kamu bingung tujuannya apa, atau mungkin ada halangan kanan kiri kamu, kayak intinya kamu sering merasa sedih atau depresi gitu. Aku yakin itu juga banyak yang dialami orang-orang yang seumuran kita semua. Bahkan aku juga pernah mengalami hal yang sama. Maksudnya kayak juga karena dulu aku, ya itu yang dulu aku, tadi kan aku bilang kayak kegagalan harus kamu normalize, karena dulu aku tipe orang yang takut banget gagal, takut banget dapat nilai jelek yang gitu. Tapi makin lama aku makin disadarkan gitu dan dibentuk bahwa kegagalan itu proses yang wajar dalam hidup, ketidaktahuan termasuk dalam kegagalan itu. Jadi ketidaktahuan, kegagalan itu hal-hal yang harus kamu hadapi setiap hari dan kamu harus embrace itu dengan outlook yang optimis. Jadi kayak oke, mungkin sekarang ini outlooknya negatif, outlooknya dark, tapi pasti akan ada cahaya at the end of the tunnel as long as you keep trying dan kamu nggak menyerah. Gitu aja sih menurutku. Ya, baik. Terima kasih Kak Anissa dan juga Kak Jessita, jawabannya luar biasa sekali ya. Intinya selagi itu baik, maka terus aja maju, nggak usah mendengarkan orang-orang yang toksik istilahnya. Dengarkan aja orang-orang yang emang ngebangun diri kita, kayak gitu. Alhamdulillah nih Kak, sudah selesai yang bertanya. Nah, untuk mungkin ada closing statement terakhir dari Kak Anissa dan juga Kak Jessita untuk kita semua yang ada di sini. Boleh dari Kak Anissa duluan, Kak. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah bertahan sampai sore hari ini. Aku pernah dengar suatu quote dari salah satu orang namanya Aida Azlin, kalau misalnya teman-teman pernah tahu ya di YouTube gitu. Beliau bilang, before giving to your past self, be disciplined to your present self, and be flexible to your future self. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kegagalan, punya pengalaman buruk di masa lalu, punya hal-hal yang bikin kesal dari diri sendiri, coba maafkan itu, fokus pada saat ini, fokus pada kedisiplinan saat ini, dan insya Allah disiplin itu dengan disiplin ikhtiar dan disiplin doa itu akan menghantarkan teman-teman ke masa depan yang cerah nantinya, insya Allah. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali nih closing statement dari Kak Anissa. Terima kasih, Kak. Sekarang untuk Kak Jessita, silakan Kak. Mungkin aku mau mengakhiri sesi hari ini. Makasih teman-teman yang udah mau dengerin kita cerita sampai sore di weekend ini. Ya, aku yakin teman-teman juga sebenarnya mending nonton drama Korea daripada lihat aku sama Fajri cerita. Mungkin aku mau mengakhiri dengan satu cerita singkat, yaitu bahwa kayak yang tadi aku udah gambarkan, yaitu bahwa orang kadang ngelihat ya orang ini mah pasti berhasil, sukses karena dia pintar, atau orang tuh cuma ngeliat dari surface atau dari top of the iceberg aja tanpa mengerti struggle yang telah dilalui dari masing-masing orang, masing-masing keluarga. Dan aku yakin dan percaya bahwa setiap orang itu dibentuk dari pengalaman mereka dan dari orang-orang terdekat mereka, yaitu dari keluarga dan sebagainya. Mungkin cerita singkat yang selalu aku bawa sampai sekarang yang selalu membuat aku semangat adalah cerita dari orang yang mungkin paling dekat sama aku juga, yaitu orang tuaku. Bahwa sebenarnya kakek nenek aku itu nggak ada yang sekolah. Jadi kakek nenek aku berasal, jadi papaku, ya kakek nenek aku tuh keluarga aku nggak ada yang sekolah, nggak ada yang bahkan lulus SD, SMP, itu nggak ada yang sekolah sama sekali. Dan keluarga aku tuh lahir di desa kecil di Salatiga, di Suruh kayaknya, ya di Salatiga di Suruh. Dan sampai sekarang pun satu-satunya yang sekolah tinggi yaitu yang jadi profesor itu, bahkan yang kuliah tuh cuma satu, yaitu papaku, udah di antara saudara-saudara yang lain. Cuma setiap hari dia selalu memberikan aku outlook yang positif, outlook bahwa bagaimanapun kalian merasa bahwa hidup kalian tuh sekarang terbentang oleh banyak haluan atau halangan, mau itu kondisi ekonomi, mau itu permasalahan keluarga, mau itu permasalahan pribadi, atau toxic environment, atau banyak hal lain.
Tapi yang penting kan harus tetap semangat karena nggak ada yang tahu gitu loh sebenarnya apa yang dilalui oleh orang lain, tapi orang lain itu pun juga tetap bisa menggunakan apa yang mereka punya dan bisa succeed gitu. Jadi sekarang ini, selama ini kalau misalnya aku lagi malas-malasan, aku lagi capek dan lagi nggak semangat kuliah, aku selalu ingat cerita papaku dulu, yaitu bahwa dia orang di desa, nggak punya apa-apa, dia bisa profesor sekolah di Amerika full scholarship. Kalau dia bisa, masa aku nggak bisa gitu. Dan kalau papaku bisa, aku yakin teman-teman di sini juga pasti bisa. Jadi selalu punya outlook yang positif, jangan pernah menyerah, selalu be resilient yang tadi aku bilang, dan jadilah mental baja. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jessica. Luar biasa sekali nih dari Kak Jessica. Oke teman-teman, jadi karena sudah pukul 17.12, alhamdulillah nih udah sampai di penghujung webinar pada sore hari ini. Saya selaku moderator ingin memberikan sedikit kesimpulan dari materi-materi yang disampaikan oleh dua pemateri luar biasa kita pada sore hari ini. Jadi kalau dari Kak Anissa, itu pada dasarnya intinya kita harus tahu tujuan hidup kita gitu. Kita tuh diciptakan itu untuk apa sih? Kan untuk ibadah, kemudian untuk menjalankan peran kita sebagai khalifah seperti itu. Nah, kemudian juga tadi ada tips smarter tadi ya, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kalau dari Kak Jessica itu ada satu kalimat tadi yang membuat saya itu sangat wah iya ya kayak gitu loh. Kalau bermimpi itu yang besar sekalian, karena mimpi yang kecil itu tidak akan merubah diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu saya suka sekali Kak. Terima kasih banyak. Oke, jadi sebelum acara ini ditutup, ini kita foto bersama dulu teman-teman. Mohon untuk ini mengaktifkan kameranya dahulu. Ya, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Ya, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jadi nanti jangan lupa untuk teman-teman semuanya buat menuliskan insight-insight-nya dari webinar kita pada sore hari ini. Terus kemudian jangan lupa untuk tag Instagramnya Tirta Foundation. Boleh juga nge-tag Instagramnya Kak Anissa, Kak Jessica, dan juga Kak Tirta, silakan. Oke, jadi saya tutup saja. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata dalam ucapan, kemudian masih ada kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan webinar pada sore hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada satu lagi yang tinggal. Terima kasih banyak kepada Kak Anissa dan juga Kak Jessica yang sudah menyempatkan waktunya seperti itu untuk memberikan materi yang sangat luar biasa. Insya Allah materinya sangat bermanfaat Kak bagi kita semua. Dan materi hari ini sangat luar biasa seperti itu. Sekalian untuk teman-teman juga terima kasih karena sudah sangat antusias mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jessica, Anissa. Makasih Kak. Tirta. Terima kasih. Dari teman-teman, sukses selalu ya. Kami terima kasih Kak. Ya. Aktif di grup ya teman-teman. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Kak. Jangan lupa insight-nya ya. Insight-nya ditunggu. Ya boleh live teman-teman.
Teman-teman bisa live ya. Makasih semuanya. Sudah selesai, Dek. Baru masuk ya tadi. Wah.